dari mana Panji Gumilang mendapatkan uang-uang begitu banyak bisa mendirikan Al Zaitun dan lain sebagainya. Bagi Panji Gumilang, 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit, betul? Betul. Dalam 1 jam terkumpul 4 miliar. Bisa lebih. Negara memberikan BOS, bantuan operasional sekolah. Karena di sini muridnya banyak, dapatnya lumayan. Pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri. Panji Gumilang diperiksa atas dugaan penistaan agama. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Status kasus penistaan agama Ponpes Al Zaitun pun telah naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Sementara usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Panji Gumilang keluar dikawal sejumlah personel polisi dan para pendukungnya. Panji Gumilang dicecar sebanyak 26 pertanyaan terkait sejarah Yayasan Ponpes Al Zaitun, struktur kepengurusan organisasi, hingga bukti rekaman dakwah Panji Gumilang yang diduga menistakan agama. Panji pun membantah adanya perlindungan dari sejumlah pihak. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi. Dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Eksistensi Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataan kontroversial pimpinan Ponpes Panji Gumilang tersebar di media sosial. Desakan pembubaran Ponpes Al Zaitun pun berdatangan, termasuk dari MUI Jawa Barat. Tak hanya itu, Panji Gumilang pun dilaporkan sejumlah pihak ke polisi atas dugaan penistaan agama. Selamat malam pemirsa, lebih dari 1 pekan sosok Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, Malang Melintang membuat kehebohan. Bukan hanya karena kontroversi yang dicetuskannya terkait ajaran dan syariat Islam yang dinilai menyimpang, tapi juga pertanyaan dari mana uang-uang Panji Gumilang. Pondok pesantren Ponpes Al Zaitun yang dinahkodai Panji berdiri megah di lahan seluas 1.200 hektar di Indramayu, Jawa Barat. Bahkan Al Zaitun diakui sebagai ponpes terbesar se-Asia Tenggara. Santer kabar uang-uang Panji Gumilang mengalir untuk negara Islam Indonesia atau NII. Bagaimana membuktikannya? Panji Gumilang bahkan memiliki aset rumah megah 4.000 meter di Depok, Jawa Barat dan sejumlah aset yang lain. Saya sempat mendatangi langsung rumah Panji Gumilang. Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono. Pemirsa, saya berada di sebuah kawasan di Depok, Jawa Barat. Dan di belakang saya adalah rumah dari Panji Gumilang. Ia adalah pemimpin dari Pondok Pesantren atau Ma'had Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Saya ingin mencoba melihat ke sana. Informasi yang saya terima, bangunannya sangat luas ya. Dan ia membeli rumah ini, bangunan ini sekitar 1.000 meter persegi sejak tahun 90-an. Artinya sejak tahun 90-an, dia memang sudah banyak uang. Meskipun ada pertanyaan pemirsa, dari mana Panji Gumilang mendapatkan uang-uang tersebut?
begitu banyak bisa mendirikan Al Zaitun dan lain sebagainya? Tentu ini menjadi pertanyaan. Awalnya seperti apa? Karena ia diketahui bukan pengusaha, ia memiliki saat ini pondok pesantren yang santrinya itu puluhan ribu, bahkan satu tahun ajaran itu masuk sekitar 1.000 untuk satu tingkatan. Ya. Dan inilah pemirsa persis di tepi jalan di wilayah Depok, Jawa Barat. Saya ingin menunjukkan pada Anda, kami memiliki visual bagian dalam dengan menggunakan drone atau kamera tanpa awak yang terbang di atasnya. Anda bisa melihat di dalamnya, ini luas sekali ya, dan ada rumah panggung ya, yang berada di dalam rumah milik Panji Gumilang ini. Ini dimiliki informasi yang saya dapatkan dari tahun 90-an. Rumah ini cukup besar, 1.000 meter lebih ya. Lalu kemudian tidak hanya menyambung di sini, tapi juga di sebelah atau sisi kiri dari rumah ini. Dan saya melihat ada bendera merah putih memang di rumah ini. Tapi pohonnya ini sangat tinggi, jadi memang kelihatan jarang dipotong. Di dalam juga saya melihat agak kurang terawat ya, karena memang sudah lama tidak ditinggali. Saya akan coba untuk mencari ketua RT atau RW di sini untuk kemudian menggali lebih dalam terkait dengan informasi ini. Tapi pemirsa, sebelum saya bertemu dengan ketua RT atau RW, saya ingin menyampaikan pada Anda bahwa ada sejumlah kontroversi dari Panji Gumilang yang akhirnya hari ini kita mendengarkan banyak berita tentang Mahat Al Zaitun atau Ponpes Al Zaitun dan juga soal Panji Gumilang. Di antaranya adalah ia disebut-sebut terlibat Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9 atau KW 9. Lalu kemudian bertentangan dengan ajaran agama Islam yang kemudian disyariatkan, yakni saf sholat bagian depan diisi perempuan, saf laki-laki di bagian tengah, yang biasanya laki-laki itu di bagian paling depan, lalu kemudian perempuan di belakangnya. Ada juga jemaah non-muslim yang beragama lain yang sholat Idul Fitri. Ini tentu mencampur adukan ibadah antara satu agama dengan agama lain. Lalu kemudian berencana menjadikan perempuan khatib sholat Jumat, menggemakan salam Yahudi, dan hendak membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang sejauh ini tidak dibuka oleh pemerintahan manapun, mulai dari Bung Karno pada waktu itu hingga Presiden Jokowi saat ini. Kita melihat memang tidak hanya di lokasi ini. Saya akan menunjukkan pada Anda. Kalau Anda melihat rumahnya ini sebelah kanan, maka ini juga bagian dari rumahnya juga. Ini adalah satu dari sekian banyak rumah yang dimiliki oleh Panji Gumilang. Tentu ini yang kemudian jadi pertanyaan, karena memang dari tahun 90-an yang milik rumah ini sudah memiliki banyak uang, apalagi saat ini. Dari mana uangnya? Antara ya bukan pengusaha dan lain sebagainya. Lalu itu yang kemudian saya akan tanyakan kepada orang yang mengetahui, termasuk juga pada pihak Panji Gumilang. Rumah. Dan saya bersama dengan Ketua RW dan juga Ketua RT di lingkungan sini. Ketua RT ada Ibu Devi dan Ketua RW-nya Pak Herman. Saya ke Pak Herman dulu. Pak Herman, ini luasnya berapa? Ini untuk saat ini sekitar ada 4.000 ya, karena ada 4.000 meter? 4.000 meter. Oh, karena ada oke. beberapa bidang yang baru. Oh, baru dibeli? Baru dibeli. Kapan? Ada sekitar 5 bulan lalu. Oh, baru. Baru. Jadi sebelumnya berapa ini? Sebelumnya ini di sini ada sekitar Seribuan? 1.000-an. Seribuan, lalu berkembang. Jadi, oke. Dan saya mau bertanya, ini dari tahun 90-an ya? Betul? Tahun 90-an dia sudah berada di sini. 90 berapa, masih ingat? Seingat saya sekitar 95 lah. 95. Sesuai dengan dulu saya bangun pembangunan masjid di sini, Iya. dia udah ada. Dulu Pak Panji Gumilangnya tinggal di sini? Dulu sempat ya ada, karena dia memang dari Indramayu ke Jakarta. Oh, tinggal di sini sementara. sementara, Berapa gitu. bulan gitu ya? Iya, ada Hitungan nggak bulan. lama, hitungan bulan. Oke. Tahun berapa itu? Itu tahun sekitar 90-an lah ya? 90-an.
Setelah itu nggak pernah tinggal lagi? Nah, nggak ada kegiatan lagi gitu kan. Oh, sampai sekarang nggak ada kegiatan lagi Bu ya? Nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada, Cuma oke. penjaganya aja. Penjaga juga tadi saya lihat kosong juga. Iya. Iya, tapi nggak pernah ada kegiatan apapun ya? Nggak ada kegiatan. Jadi warga juga nggak tahu kalau ini punya Pak Panji Gumilang Nggak ya? tahu kalau nggak. Sempat ketemu waktu itu? Kalau dulu Ngurus-ngurus surat dan lain sebagainya? kalau ngurus surat hanya anak buahnya saja. Minta perizinan pembangunan jembatan Oke. saat ini gitu ya. Oke. Kalau yang sebelumnya nggak ada. Oke. Oh, sempat bangun juga musola ya? Dulu ada kegiatan bangun musala di warga. Tahun 90-an juga itu? 90-an. Ya anak buahnya saja yang keluar gitu. Kalau warga sini ada banyak juga ke Ponpes Al Zaitun misalnya? Kalau sepengetahuan saya nggak ada sih. Nggak ada ada ya? informasi yang yang Nggak ada, Bu, ya? mondok-mondok ke Al Zaitun nggak ada. Sejauh ini yang nggak pernah tinggalin ya, sejak tahun 90-an, awal Iya. 2000-an itu nggak pernah tinggalin lagi. Ini aja bangunan Transit Batam- pun tidak misalnya? kalau kegiatan transit saya kurang Tapi mengetahui kalau ya. kelihatannya nggak dirawat Iya. ya, kurang dirawat? Kalau ini apa namanya renovasi baru nih tembok-tembok dia. Oh. Belum lama sih. Belum lama ini. Renovasinya nih. Iya, renovasi. iya, iya. Paling baru setahun 2 tahun. Dulu mah belantara banget, belantara masih ada rumah kosong. Ya akhirnya dia buka, dia bongkar rumah-rumah lama, dia pagaran baru. Baik, terima kasih Pak Herman, Bu Devi, Ketua RW dan Ketua RT di kawasan Krukut, Depok, Jawa Barat. Terima kasih. Pemirsa, tentu ada banyak pertanyaan dari mana uang yang banyak yang dimiliki oleh Panji Gumilang. Ada dua sisi, ada yang mengatakan terkait dengan sesuatu atau negara Islam Indonesia. Benarkah itu? Tentu ini harus dibuktikan, baik secara data maupun secara hukum. Saya akan mewawancarai bagaimana kaitan Ponpes Al Zaitun, dari mana uang-uang di balik Panji Gumilang dengan orang yang mengaku mengetahui karena pernah mengikuti negara Islam Indonesia. Dan saya juga akan berimbang, saya akan nanti mewawancara dari pihak Panji Gumilang. Ikuti The Prime Show with Aiman eksklusif. Dan pemirsa, saya sudah berada di sebuah tempat di Jakarta dan saya akan bersama dengan Sukanto. Ia adalah ex pengurus atau pimpinan juga NII, Negara Islam Indonesia. Dan ia mengaku bisa menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya. Benarkah Panji Gumilang bisa mengumpulkan 4 miliar dalam waktu 1 jam? Dari mana? Untuk apa? Dan bagaimana caranya? Saya akan menemui sebuah tempat dan berikut dokumen-dokumennya. Bung Sukanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini banyak sekali dokumen-dokumen ya? Ya, ini peninggalan masa lalu. Oke. Oh, ini pejabat-pejabat masa lalu. Ya. Ini majalah Al Zaitun ini diproduksi juga dijual di kalangan NII. Dijual di kalangan NII. Iya. Tapi saya mau tanya dulu, kenapa Al Zaitun selalu identik dengan pejabat yang dekat ke sana? Sampai sekarang bahkan. Ya, kalau identik pejabat karena memang ketika Al Zaitun sudah muncul ke permukaan, lobi-lobi yang sudah dibangun oleh Panji Gumilang nasional ini menghasilkan pertemuan-pertemuan dengan para pejabat. Karena pejabat juga punya kepentingan sebagaimana kepentingan pertama suara. Pemilu dukungan maksudnya? Pemilu. Kedua, ya uang. Karena Panji Gumilang punya infrastruktur, punya jamaah, punya uang. Bisa membantu Dalam sosial. segala aspek bisa Misalnya? dibantu. Ya untuk partai-partai selain uang, mobilisasi massa digunakan, nggak perlu Oke. pakai uang lah, dia sudah bisa melakukan sendiri. Oke. Al Zaitun dengan NII, dua hal yang berbeda? NI dan Al Zaitun itu satu paket, satu koin dengan dua sisi yang sama. Tunggu sebentar, Sisi yang berbeda. ini tudingan serius loh ini. Oh, serius. Dari mana ada data itu? NII ini memiliki program sejak tahun 95 sampai tahun 2009, namanya program 15 tahun. Program utamanya adalah perekrutan jamaah. Kedua adalah iktisodiyah namanya, itu penguasaan titik-titik strategis dan peningkatan ekonomi. Yang ketiga tarbiyah. Ada lagi sihah, militer dan keuangan. Tarbiyah itu adalah pendidikan. Pendidikan. Pendidikan itulah diejawantahkan menjadi sebuah pendidikan masif untuk umum, tapi internal bisa masuk ke situ, bernama Ma'had Al Zaitun. Jadi Ma'had Al Zaitun itu salah satu program NII yang dipimpin oleh Abdus Salam Panji Gumilang. Tapi kenyataannya semakin dibicarakan, malah yang daftar makin banyak. Sebelumnya 800, setelah
viral-viral ini jadi Iya. 1.000 satu angkatan. Apa yang Anda mau katakan seperti itu? Kalau yang dilihat Apakah 1.000 orang ini orang tuanya dibohongin semua? Kan sulit secara logika. betul, memang nggak bakal dibohongin, apalagi fatwa dari lembaga-lembaga yang ada sudah mengatakan haram masuk ke sini. Iya, atau Tapi sesat dan lain kenapa sebagainya. 1.000? Heeh. Karena jamaah NII itu 200.000. Kalau misalnya mereka ada 100.000 kepala keluarga, 1.000 mah kecil untuk ada di situ. Maksud Anda yang sekolah di Ma'had Al-Zaitun ini, saya nggak bilang semuanya ya, tapi Iya. banyak dari keluarga NII. Iya, adalah anak-anak yang orang tuanya sudah masuk NII dalam struktur-struktur NII se-Jawa yang kemudian dididik dari tingkatan TPA dan disiapkan masuk ke Al-Zaitun dari tingkatan madrasah, sanawiyah, aliyah. Termasuk Anda ex-NII. Iya. Pemirsa, benarkah dengan begitu mudah Panji Gumilang menghasilkan uang 4 miliar rupiah, bahkan lebih, hanya dalam waktu 1 jam saja? Saya akan kembali saat lagi. Yang sama, mereka harus mengundang para pejabat-pejabat. Jadi pejabat kan terheran-heran. Dan hari itu juga pejabat ada yang melepas kalungnya, memberikan ceknya, memberikan uang yang pada saat yang sama karena euforia yang begitu hebat bagi umat Islam di situ, bisa mengumpulkan uang dalam waktu hitungan jam.